Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang saya muliakan, alhamdulillah, tabarakallah, kita bisa berjumpa dengan tausiah walaupun lewat virtual dalam video ini. Mudah-mudahan nasihat-nasihat agama senantiasa memberikan kepada kita pencerahan agama agar kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang mulia, kali ini kita akan membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An Ibni Abbas Sahal Ibni Sa'id As-Sa'idi An Abil Abbas Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu an qala ja'a rajulun ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima 'indan nas yuhibbun nas. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wa ghair bisnadin hasan. Para pemirsa yang mulia, dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Abbas Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu an qala telah berkata, ya ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, hai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah. Dullani, berikan tahu kepadaku, berikan jalan kepadaku, berikan petunjuk kepadaku. Ala amalin, satu amalan, satu aktivitas, satu pekerjaan. Idza amiltuhu, apabila aku lakukan pekerjaan itu, apabila aku amalkan pekerjaan itu, ahabbani Allah, Allah mencintai kepada aku. Wa ahabban nas, dan juga manusia mencintai kepada aku. Karena kita memang, para pemirsa, ingin dicintai Allah. Kalau tuh kita mengklaim bahwa kita mencintai Allah, memang wajar-wajar saja bahasa itu. Tapi kalau Allah yang mencintai kepada dia, dan itu luar biasa. Nah, di sini diterangkan bahwa dia bertanya seorang laki-laki kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana supaya dicintai Allah, begitu juga dicintai manusia. Kalau dia dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, dia sudah mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, maka bersabdalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau engkau ingin dicintai Allah dan juga dicintai manusia, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima 'indan nas yuhibbun nas. Maka engkau berlaku zahidlah, berlaku zuhudlah fid dunya, dalam urusan-urusan harta dunia. Yuhibbukallah, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fima 'indan nas, dan kau juga zuhud, zahid juga apa-apa saja yang di tangan manusia. Yuhibbun nas, maka engkau akan dicintai oleh manusia. Para pemirsa yang budiman, dalam mengartikan kalimat zahad ini, zuhud ini, izhad itu asal kata dari zahada. Berbeda dengan kalimat jahada pakai jim. Dalam bahasa hadis ini adalah dengan bahasa zai ha dal. Kalau dengan jim ha dal, jahada, itu maknanya adalah sungguh-sungguh. Tapi kalau zahada izhad, ini adalah tidak mengambil banyak,
tidak mengambil banyak, hanya mengambil sekedar keperluan. Kalau jahadu itu bersungguh-sungguh. Hal ini kebalikannya adalah tidak bersungguh-sungguh mengambil, hanya sekedar dia keperluan. Izhad fi dunya, kau berlaku zuhudlah dalam masalah dunia. Artinya mengambil dunia hanya sekedar keperluan. Dan ini para pemirsa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti orang yang zuhud itu adalah tidak punya uang, tidak punya harta, tidak punya kekayaan. Kita melihat dalam sejarah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, beliau itu adalah seorang yang sangat kaya pada zaman Nabi Muhammad SAW. Apakah mereka tidak zahid? Zahid. Mereka orang-orang yang zahid. Nah, dibuktikan dalam bahasa-bahasa sekarang ini yang menjadi slogan ya, yang menjadi bahasa tren, seperti halnya sahabat Nabi, mereka lapar, mereka makan ketika dia lapar. Mereka berhenti makan sebelum kenyang. Nah, ini para pemirsa yang berbahagia, yang kita tidak bisa. Sahabat-sahabat Nabi itu bisa seperti itu. Kalau kita belum lapar saja sudah makan. Sudah kenyang, kita tidak bisa berhenti untuk kenyang karena makanan-makanan yang lezat. Nah, sahabat Nabi itu bisa seperti itu. Mereka mendapatkan harta kekayaan, dia hanya di tangan, bukan sampai ke dalam hati, di paling mendalam. Ketika mereka kehilangan harta, dia infakkan, dia sedekahkan, sekian banyak yang disedekahkan. Mereka oke saja, karena mereka tidak merasa harta masuk ke dalam hati mereka. Para pemirsa LGTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi izhad fi dunya, sederhana saja engkau ke dunia, tidak mengambil banyak, hanya sekedar keperluan. Tapi apakah kita salah untuk mencari nafkah, mencari rezeki yang banyak, kemudian kita kumpulkan, kemudian kita bagikan kepada orang lain? Dan itu sangat mulia sekali. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Maksudnya ini adalah sederhana di dunia, mengambil makanan, pakaian dan lain-lain hanya sekedarnya saja. Tetapi hartanya diberikan, diinfakkan kepada orang lain, itu adalah lebih mulia. Izhad fi dunya, sederhana saja engkau dalam dunia. Kalau misalnya kita tidak bisa mendapatkan rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah, kalau kita tidak bisa mendapatkan makanan-makanan yang lezat, sekedar saja, sekedar memenuhi keperluan kita sudah cukup. Kita tidak mengambil sesuatu yang kita tidak mampu untuk mengambil. Nah, lawan daripada zahid ini adalah satu penyakit yang sangat ekstrim sekali, namanya adalah tamak. Orang-orang yang tamak dalam dunia ini, kita melihat para pejabat-pejabat yang korup, yang sama sekali tidak ada zahidnya sama sekali. Dia mengambil harta dengan kekayaan, dengan zalim, dan mereka akan bertanggung jawab harta-harta yang mereka ambil dengan zalim. Kemudian begitu juga wazad fi ma'indan nas, kau juga berlaku zahid apa saja yang di tangan manusia. Yuhibbun nas, yuhibbukan nas. Niscaya engkau juga dicintai manusia. Karena logikanya, ketika orang meminta kepada seseorang akan dikasih. Tapi besok-besok dia minta lagi akan dikasih. Besok-besok lagi akan diminta, akan dikasih lagi. Kalau terlalu sering, yang memberi pun juga akan tidak nyaman dan bisa menjengkelkan. Nah, oleh karena itu para pemirsa yang budiman, untuk urusan-urusan dunia, Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Maraqil Ubudiyah bahwa kalau kau ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kau memandang masalah harta dunia, maka pandanglah engkau kepada orang yang di bawah ekonominya daripada kita. Kita alhamdulillah punya mobil, punya rumah. Tidak sedikit ribuan orang yang tidak punya mobil, yang tidak punya rumah, yang rumah mengontrak. Alhamdulillah kita punya motor,
Tidak sedikit orang yang tidak punya motor, bahkan dia tidak bisa jalan. Tetapi para pemirsa, kalau memandang urusan-urusan ubudiyah, memandang urusan-urusan infak, sedekah, amal ibadah, maka pandanglah yang lebih banyak beribadahnya daripada kita. Mereka bisa bertahajud malam, kita tidak. Mereka bisa salat duha 8 rakaat, kita kok cuma 2 rakaat. Mereka bisa berimpak 100.000, kita cuma hanya bisa berimpak 10.000 rupiah. Tentu kita memandang ya lebih banyak infaknya, lebih banyak amalnya, lebih banyak ilmunya. Itu dalam urusan-urusan agama. Tapi kalau memandang dalam urusan dunia, lihat kepada mereka yang lebih miskin daripada kita, lebih tidak berpunya daripada kita, supaya kita pandai bersyukur mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. In syakartum la azidanakum. Para pemirsa LIG-TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita berhati-hati dalam masalah-masalah dunia ini. Dalam hal ini ada salah satu upaya untuk berkaitan dengan umrah yang makbul, begitu juga dengan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap umrah mereka tawaf, kemudian sa'i, kemudian yang terakhir potong rambut. Nah, begitu juga haji. Ketika umrah ambil mikat, kemudian tawaf, kemudian sa'i juga cukup. Tetapi yang unik ketika dia Arafah, kemudian Musdalifah, kemudian Mina, setelah Jambarat yang pertama, Jamaratul Kubra, dia juga potong rambut. Jadi 2 kali cukur. Nah, itu diantaranya ya, guru kami menerangkan ya, kenapa jadi cukur, kenapa jadi dipotong rambut. Dalam fikih dipandang bahwa mencukur rambut itu kurang lebih boleh 1 helai. Dalam mencukur rambut, ulama-ulama fikih mengatakan 3 helai atau lebih. Bagi laki-laki itu lebih aula untuk helkah atau digundur. Nah, keterangan daripada guru kami, 3 helai ini adalah mencukur rambut. Ada huruf Al-Quran, huruf hijaizah itu yang menyerupai kepala. Yang pertama huruf ta. Huruf ta itu bundar. Kemudian ada rambutnya ke atas. Ini nisbah kepada laki-laki yang mungkin baru digundur, rambutnya juga naik ke atas. Kemudian huruf mim. Ini juga bentuknya adalah bundar dan kepala. Kemudian yang ketiga huruf ain. Huruf ain. 3 huruf ini kalau disambung ini juga bundar, huruf ain, dan punya kepala. Ya. Huruf mim ini rambutnya ke bawah, huruf ain ini rambutnya ke bawah. Nah, ini kalau kita sambung to, mim, ain, maka terhubung dengan bacaan tama. Tama ini bahasa Indonesia adalah rakus, loba dengan harta kekayaan. Itu tama. Nah, ketika dia umrah makbul, ketika dia cukur, maka tamaknya hilang. Tamaknya berkurang, minimal dia akan berkurang. Begitu juga haji. Ketika sudah haji, maka tamaknya akan berkurang. Nah, maka para pemirsa yang budiman, yang berbahagia, banyak teman-teman yang kemarin berbisnis luar biasa, ketika dia sudah haji, kemudian pulang, berbisnisnya kurang. Tidak begitu sebelum haji. Nah, berbeda kalau misalnya dia sebelum haji maksiat, beli lotre, setelah pulang haji jadi bandar. Ini kebalikannya. Nah, ini tamak namanya. Maka menggugurkan sifat tamak. Ketika dia tamaknya hilang, maka ini disebut dengan haji mabrur atau umrah makbul. Nah, untuk itu para pemirsa yang beriman, untuk menyikapi hal-hal dunia ini adalah sederhana saja di dunia. Lebih-lebih lagi kita sudah berumur sepertiga terakhir umur kita. Kita sudah tua, 40, 50, 60. Yang sebentar lagi akan kita berpulang ke rahmatullah. Perbanyaklah amal saleh, ilmu dan amal yang menjadikan kita semakin mantap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
semakin khusyuk kita dalam melaksanakan ibadah sholat. Demikian para pemirsa, para pemikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.